Langsung aja ke pembuatannya. Di sini saya pakai 1 papan tempe. Ini tempe harganya Rp5.000 dan tempe ini sudah 2 hari ya teman-teman. Sengaja saya simpan selama 2 hari supaya teksturnya lebih padat. Nah, seperti ini ya, sudah padat dan sedikit mengeras. Supaya nanti pada saat dipotong teman-teman tidak patah-patah. Nah, seperti ini. Saya potong bagi 3. Setelah dipotong bagi 3, kemudian saya iris-iris. Satu bagian ini akan saya potong menjadi 5. Dan untuk potongannya ini tidak terlalu tebal, tapi tidak tipis juga. Dan ini nggak boleh tipis ya teman-teman, supaya nanti pada saat proses penepungan tidak patah. Seperti ini. Jadi dari 1 papan tempe ini nanti akan menghasilkan 15 potong tempe crispy yang renyah. Nah, seperti ini ya teman-teman, tempenya sudah padat banget, jadi nggak gampang patah. Sisihkan dulu tempenya. Lanjut di sini saya akan membuat bumbu halusnya. Ada 4 siung bawang putih, setengah ruas jari kunyit. Lalu saya tambahkan ini ketumbar, kira-kira setengah sendok makan, juga merica bubuk kira-kira 1/4 sendok makan, dan juga kaldu ayam saya pakai Royco, dan yang terakhir saya tambahkan garam. Nah, ini dia bumbu marinasi untuk tempenya, saya haluskan dulu semuanya. Untuk bumbu marinasi ini teman-teman boleh diganti dengan bumbu racik yang udah jadi ya. Jadi kalau teman-teman malas mengulek seperti ini, dibeli aja yang instan. Jadi nanti tinggal dicampur air aja. Oke, dan ini bumbu halusnya sudah halus ya. Kemudian saya sisihkan dulu. Dan di sini ada kesalahan ya teman-teman, saat saya memarinasi tempenya tadi tidak terekam. Jadi tempe ini langsung aja dimarinasi, dicampur dengan air, kemudian akan saya biarkan selama 30 menit supaya lebih meresap ke dalam tempenya. Sisihkan dulu. Untuk tepungnya di sini saya pakai tepung segitiga biru sebanyak 350 gram. Dan ini tidak hanya satu jenis tepung ya teman-teman, tapi saya campur dengan tepung jawara. Ini proteinnya protein rendah, saya pakai 350 gram juga. Jadi untuk tepungnya nanti kombinasi antara tepung protein tinggi dan juga tepung protein rendah. Saya masukkan dalam wadah keduanya. Lalu saya tambahkan Royco rasa ayam, ini sebanyak kira-kira 3/4 bungkus ya teman-teman. Tidak full 1 bungkus. Dan juga sedikit merica bubuk. Dan yang terakhir garam. Nah, setelah itu langsung aja diaduk semua bahan ini ya agar tercampur merata antara tepung dan juga bahan-bahan lainnya tadi. Untuk tepung ini sebenarnya boleh pakai tepung apa aja ya teman-teman, karena sebagian ada yang menggunakan tepung protein tinggi tetap cantik, ada yang pakai protein sedang juga bagus, dan yang pakai protein sedang rendah juga bagus ya. Jadi tergantung cara masaknya ya teman-teman. Nah, ini sudah diaduk-aduk beberapa lama dan sudah mulai tercampur semuanya. Oke, ini tepungnya sudah tercampur, saya sisihkan dulu. Tempenya sudah ada 30 menit teman-teman, sudah meresap ya ke dalam tempenya. Lalu sekarang saya akan mengeluarkan tempe ini dari rendaman bumbu marinasinya tadi. Saya pakai tangan aja, sebelumnya sudah cuci tangan biar lebih simpel. Saya ambil satu persatu tempenya dan saya masukkan dalam tepung kering. Ini untuk pertama saya buat 4 potong aja dulu.
Oke, sebelumnya di sini sudah saya siapkan teman-teman untuk saringannya nanti. Nah, ini akan saya pakai nanti saringan untuk merendam tempenya setelah dicelupkan dalam tepung ini. Oke, kemudian saya lumuri dulu ya tempenya seperti ini supaya terbalur dengan tepungnya. Nah, jika sudah terbaluri tepung seperti ini, saya angkat, dihempaskan dulu ya supaya tepungnya tidak begitu banyak terikut. Kemudian langsung dimasukkan dalam air. Nah, seperti ini. Oke, ini tempenya sudah terendam dengan air, kemudian saya saring ya supaya airnya turun. Nah, setelah itu langsung aja tempe ini akan saya masukkan kembali ke dalam tepungnya. Saya masukkan satu persatu seperti ini. Lalu tempe ini akan dilumuri tepung seperti yang tadi, dibaluri tepung sambil ditekan-tekan sedikit supaya tepungnya lebih lengket. Nah, seperti ini. Sudah mulai lengket tepungnya, tapi ini akan saya celupkan sekali lagi ke dalam air, teman-teman. Jadi untuk prosesnya ini 3 kali penampungan dan 2 kali pencelupan ke dalam air ya. Nah, seperti ini. Celupkan sekali lagi ke dalam air. Nah, jika sudah terendam dalam air, kemudian saya angkat. Dan ini ditiriskan dulu sampai airnya benar-benar habis. Jangan ada air yang menetes nanti dalam tepung ini. Nah, seperti ini ya, sudah tiris. Kemudian saya ambil satu persatu, saya masukkan kembali dalam tepung kering ini. Nah, ini penampungan yang terakhir. Dan di sini teman-teman sudah saya panaskan juga ya minyaknya. Jadi sambil ditepungi seperti ini, minyaknya juga sudah dipanaskan. Dan pada saat menggoreng tempe crispy ini kita harus menggunakan minyak yang benar-benar panas. Seperti ini. Sambil dihempas-hempaskan. Sesekali diangkat dan dihempaskan tepungnya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nih sudah mulai nampak keritingnya. Dan langsung aja saya goreng dalam minyak yang udah dipanaskan sebelumnya. Masukkan satu persatu. Nah, ini akan saya biarkan dulu teman-teman selama 30 detik dengan api yang besar. Nah, jika sudah seperti ini langsung aja saya kecilkan apinya. Kemudian dilanjut menggoreng tempe ini sampai nanti bagian bawahnya sudah mulai berwarna kecoklatan ya.
Dan untuk menggoreng tempe crispy ini teman-teman tidak terlalu lama ya, tidak seperti menggoreng ayam karena ini hanya tempe ya, tidak perlu begitu lama. Nah, dan ini bagian bawahnya sudah mulai kokoh, tapi masih dilanjut. Videonya ini sengaja saya tidak skip pada saat menggoreng ya teman-teman, supaya terlihat dengan jelas. Lalu di sini akan saya balik satu persatu karena bagian bawahnya sudah mulai kering. Masih tetap menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Lalu ini akan dibiarkan sampai tempenya ini benar-benar matang dan kriuk atau crispy. Dan untuk menggoreng tempe ini teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih bagus, kita harus menggunakan minyak yang lumayan banyak ya, supaya nanti cara matang tempenya itu lebih merata. Dan pada saat menggoreng sebaiknya kita goreng beberapa potong aja, jangan langsung banyak-banyak, supaya panas apinya lebih stabil ya. Oke, ini saya balik sekali lagi. Dan ini teman-teman sudah saya besarkan kembali apinya ya, karena ini sebentar lagi mau diangkat. Jadi apinya dibesarkan aja supaya nanti tidak terlalu berminyak. Oke, ini saya balik sekali lagi supaya lebih matang semuanya. Oke teman-teman, dan tempe crispy-nya ini sudah matang ya, sudah kriuk. Lalu saya angkat dan disaring dulu. Ini bekas penggorengannya teman-teman tertinggal di bawah, dan ini harus disaring ya supaya nanti minyaknya tetap bagus, hasil tempenya nanti tetap kriuk. Nah, saya saring dulu seperti ini. Saya panaskan kembali minyaknya sampai benar-benar panas, dan akan saya goreng sisanya hingga selesai. Caranya sama ya teman-teman seperti yang tadi, 3 kali penepungan dan 2 kali pencelupan ke dalam air. Saya goreng. Ini saya masukkan ada sekitar 5 atau 6 potong ya teman-teman. Ini minyaknya benar-benar panas banget, jadi tempenya langsung mengapung di atas. Saya biarkan dulu teman-teman sekitar 30 detik dengan api yang sangat besar.
Oke, dan jika sudah ada 30 detik, kemudian ini akan saya kecilkan apinya, dikurangi apinya. Nah, seperti ini, tinggal dilanjut aja menggorengnya sampai bagian bawahnya nanti berwarna kecoklatan ya, dan bisa dibalik. Oh ya teman-teman, ini bisa juga ya untuk ide jualan tempe goreng crispy. Rasanya enak banget ya teman-teman, enggak kalah dengan daging ayam. Dan buat yang vegetarian ini sangat cocok ya, tempe goreng crispy. Tempe yang saya pakai ini teman-teman, tempe yang berbentuk kotak. Kalau teman-teman mau lebih keriting lagi nanti atau lebih cantik tempe crispy-nya, boleh diganti menggunakan tempe daun yang biasanya satu bungkus isinya 2. Tempe yang sering dipakai untuk mendoan itu ya, sebaiknya pakai itu aja supaya nanti hasilnya lebih bagus. Karena kalau pakai tempe yang kotak seperti yang saya pakai ini, ketika dipotong-potong hasilnya lebih pendek dan juga lebih petak. Jadi untuk keritingnya kurang cantik ya teman-teman. Jadi boleh diganti dengan tempe daun. Tapi kalau tidak ada, seperti di tempat saya ini tidak ada tempe seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, jadi terpaksa pakai tempe yang kotak aja. Nah, ini sudah mulai kokoh bagian bawahnya. Lalu akan saya balik dulu satu persatu. Nah, seperti ini udah kelihatan keritingnya ya teman-teman. Tinggal digoreng aja sampai semuanya benar-benar matang. Buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya jika ada video terbaru di channel ini, teman-teman tidak ketinggalan ya untuk menontonnya. Ini tinggal digoreng aja sampai semuanya benar-benar kering. Dan pada saat sudah mulai kering teman-teman, apinya harus dibesarkan ya, supaya nanti tidak begitu berminyak. Dan ini sudah saya besarkan apinya karena sudah mulai mengering. Nah, seperti ini sudah mulai kering. Tinggal ditunggu sebentar lagi aja. Oke, sudah kering, sudah berwarna coklat keemasan. Lalu saya angkat semuanya. Ditiriskan dulu sampai benar-benar kering, minyaknya turun. Oke teman-teman, sudah selesai saya goreng, dapat satu piring penuh seperti ini, ada 15 potong ya. Dan sudah saya siapkan juga teman-teman untuk saus cocolannya. Ini enak banget sausnya, pedas, manis, dan juga gurih. Oke, dan ini saya coba satu teman-teman, dicelupkan ya dengan saus pedas manis ini, cocok banget. Saya coba makan. Untuk tempenya benar-benar gurih banget ya teman-teman, karena tadi dimarinasi selama 30 menit, jadi bumbunya benar-benar meresap. Dan ini juga kulitnya kriuk teman-teman, karena saya tidak pakai mikrofon jadi tidak begitu kedengaran ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video kali ini. Buat yang mau recook resep ini silahkan teman-teman. Bisa juga dijadikan referensi untuk jualan atau untuk buat cemilan di rumah untuk keluarga bisa ya. Karena sangat enak apalagi pakai saus seperti ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini. Jangan lupa coba di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.